Sistem gerak pada manusia. Pergerakan pada manusia terjadi karena adanya sistem rangka dan sistem otot. Sistem rangka disebut sebagai alat gerak pasif, sedangkan sistem otot disebut sebagai alat gerak aktif. Mengapa rangka disebut sebagai alat gerak pasif? Karena rangka digerakkan oleh otot, sedangkan otot dikatakan alat gerak aktif karena dia yang menggerakkan anggota-anggota tubuh. Tulang. Tulang manusia tersusun atas tulang saling berhubungan. Tulang akan membentuk sistem rangka. Fungsi rangka tubuh sebagai pemberi bentuk tubuh, tempat melekatnya otot, pelindung alat-alat tubuh yang lunak, tempat pembentukan sel-sel darah, serta alat gerak pasif. Struktur tulang. Tulang tersusun atas lapisan periosteum. Periosteum adalah lapisan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bagian tulang, kecuali pada sisi ujung. Pada periosteum, terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat makanan ke dalam tulang. Bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak. Tulang kompak merupakan bagian yang padat dan keras dan dapat ditemukan pada lapisan luar tulang yang halus. Tulang kompak mengelilingi sumsum tulang pada bagian poros atau diafisis dari tulang dan memberikan kekuatan pada bagian yang berongga. Tulang kompak memiliki banyak saluran atau kanal yang terdapat pembuluh darah dan saraf. Tulang spons dalam tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Tulang panjang memiliki saluran besar di mana saluran-saluran tersebut berada di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan berlemak yang disebut sumsum. Ujung tulang panjang ditutup oleh suatu lapisan tebal, lunak, dan lentur yang disebut tulang rawan atau kartilago. Bentuk tulang. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, tulang yang menyusun rangka tubuh manusia dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, tulang pipa atau tulang panjang. Memiliki bentuk panjang seperti tabung yang berongga. Tulang pipa terutama dapat ditemukan dalam anggota gerak seperti tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, dan tulang betis. Satu tulang pipa terdiri atas bagian epifis, bagian ujung tulang yang terdiri atas tulang rawan. Diafis, bagian tengah yang memanjang dan di pusatnya terdapat rongga berisi sumsum tulang. Rongga ini terbentuk karena aktivitas osteoklas atau perombakan sel-sel tulang. Serta cakra epifis merupakan bagian sempit di antara epifis dan diafis. Bagian ini terdiri atas tulang rawan yang kaya osteoblas. Bentuk tulang yang kedua adalah tulang pendek. Memiliki bentuk bulat pendek. Tulang ini terdapat pada tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang ketiga, tulang pipih. Memiliki bentuk gepeng atau lempengan, banyak dijumpai di tempat-tempat yang memerlukan perlindungan, di antaranya tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Yang terakhir ada tulang irregular atau tulang tak beraturan, merupakan tulang yang memiliki bentuk tidak beraturan. Tulang irregular dapat ditemukan pada tulang-tulang muka dan tulang belakang. Tulang penyusun rangka. Ada dua macam rangka manusia, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Pertama yang akan kita bahas adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak berbentuk pipih, saling berhubungan, dan membentuk rongga. Tulang tengkorak berfungsi sebagai pelindung otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Tulang yang menyusun tulang tengkorak dibedakan menjadi dua, yaitu tulang tempurung kepala dan tulang yang menyusun wajah. Tulang tempurung kepala tersusun dari tulang dahi, tulang kepala belakang, tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang tapis, dan tulang pelipis. Sedangkan tulang muka terdiri atas tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang air mata, tulang hidung, tulang langit-langit, dan tulang pangkal lidah. Di bagian bawah tempurung kepala terdapat rongga khusus yang disebut foramen magnum yang menjadi tempat masuk dan keluarnya pembuluh saraf serta darah yang kemudian menuju ke sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada tulang belakang. Tulang belakang tersusun dari beberapa tulang. Yang pertama adalah tulang leher. Ruas pertama tulang leher disebut atlas, sedangkan ruas kedua disebut tulang pemutar. Tulang leher terdiri atas 7 buah tulang yang bertugas menopang kepala, leher, dan menggerakkan kepala untuk menunduk serta menengadah ke samping kiri dan kanan.
Yang kedua, ada tulang punggung. Tulang punggung memiliki 12 tulang yang bersifat agak kaku, sebab tulang-tulang di bagian ini hampir semuanya dipersatukan oleh tulang rusuk. Yang ketiga, ada tulang pinggang. Tulang pinggang memiliki 5 buah tulang. Biasanya sering terjadi gangguan, misalnya nyeri atau pegal linu. Yang terakhir, ada lekukan selangkang atau sakral. Lekukan selangkang disusun oleh tulang kelangkang yang berjumlah 5 buah dan tulang ekor yang berjumlah 4 buah. Tulang-tulang ini membentuk sebagian tulang pinggul. Selanjutnya yang C, tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rusuk terdiri atas 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Sedangkan tulang dada tersusun dari bagian hulu atau tangkai, bagian badan, dan taju pedang. Sekarang kita masuk ke rangka yang kedua, yaitu rangka apendikular. Rangka apendikular meliputi anggota gerak tubuh. Tulang-tulang penyusun rangka apendikular yaitu tulang bahu, tulang panggul, tulang anggota gerak atas, dan tulang anggota gerak bawah. Tulang bahu. Tulang-tulang yang menyusun tulang bahu yaitu tulang belikat yang berjumlah 2 buah berbentuk segi bagu dan taju paruh gagak. Yang kedua, tulang selangka berjumlah 2 buah berbentuk seperti huruf S. Ujung yang satu melekat pada ujung dada sedangkan ujung yang lain berakhir pada ujung bahu. Tulang selangka menjadi penghubung antara gelang bahu dan rangka tubuh. Tulang panggul merupakan penghubung antara badan dan anggota gerak bawah, terdiri atas tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Tulang penyusun rangka apendikular lainnya yaitu tulang anggota gerak atas. Tulang-tulang penyusun anggota gerak atas antara lain tulang lengan atas berjumlah 2 buah, tulang hasta berjumlah 2 buah, tulang pengumpil berjumlah 2 buah, tulang pergelangan tangan berjumlah 2 kali 8 buah, tulang tapak tangan berjumlah 2 kali 5 buah tulang, tulang jari-jari berjumlah 2 kali 14 ruas jari. Tulang anggota gerak bawah tersusun atas tulang paha berjumlah 2 buah, tulang tempurung lutut berjumlah 2 buah, tulang betis berjumlah 2 buah, tulang kering berjumlah 2 buah, tulang pergelangan kaki berjumlah 2 kali 7 buah, tulang tapak kaki berjumlah 2 kali 5 buah tulang, tulang jari kaki berjumlah 2 kali 14 ruas jari. Lanjut, kita masuk ke bagian yang D, yaitu perkembangan tulang. Selama perkembangan embrio, sebagian besar kerangka manusia terdiri atas tulang rawan atau kartilago. Di dalam kartilago tersebut akan diisi oleh osteoblas yang merupakan sel-sel pembentuk tulang keras. Osteoblas akan mengisi jaringan sekelilingnya untuk membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Sel-sel tulang atau osteosit akan membentuk lingkaran. Di tengah-tengah sel tulang terdapat saluran Havers. Di dalam saluran Havers terdapat pembuluh darah yang berhubungan dengan pembuluh darah pada periosteum, berfungsi untuk memberikan zat makanan ke bagian-bagian tulang. Di sekeliling sel-sel tulang terdapat matriks yang memiliki senyawa protein dan dapat mengikat kapur dan fosfor. Kapur dan fosfor tersebut membuat tulang menjadi keras. Nah, proses ini disebut dengan proses pembentukan tulang atau yang biasa dikenal dengan osifikasi. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang E, yaitu persendian. Persendian merupakan hubungan antar tulang pada rangka tubuh. Pada persendian terdapat cairan pelumas yang disebut cairan sinovia. Berdasarkan sifat geraknya, sendi dibagi menjadi 3 macam, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis merupakan persendian yang tidak memungkinkan pergerakan sama sekali, sehingga disebut dengan sendi mati. Contohnya persendian pada tulang tengkorak. Yang kedua, amfiartrosis merupakan bentuk hubungan antar tulang oleh kartilago yang menyebabkan adanya sedikit gerakan. Amfiartrosis disebut juga sebagai sendi kaku. Contohnya yaitu sendi antara tibia dan fibula. Yang ketiga, diartrosis. Diartrosis merupakan persendian yang memungkinkan gerak yang bebas. Berdasarkan arah gerakan yang dihasilkan, persendian ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu sendi luncur, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi peluru.
Sendi luncur memungkinkan terjadinya gerakan menggeser, misalnya sendi-sendi tulang pergelangan tangan, kaki, dan antar tulang selangkah. Sendi engsel memungkinkan terjadinya gerak hanya satu arah, misalnya sendi pada siku, lutut, dan sendi-sendi pada jari tangan dan jari kaki. Sendi putar memungkinkan terjadinya gerakan memutar, misalnya sendi antara tulang atlas dengan tengkorak. Sendi pelana memungkinkan terjadinya gerakan dua arah, misalnya hubungan tulang telapak tangan dan jari tangan. Yang terakhir ada sendi peluru. Sendi peluru memungkinkan terjadinya gerakan bebas ke segala arah, misalnya hubungan antar tulang paha dengan gelang panggul, tulang lengan atas dengan sendi bahu. Sekarang kita masuk ke bagian otot. Otot memegang peranan penting di dalam sistem gerak. Otot berupa jaringan yang bersifat elastis, terdiri atas sel-sel yang disebut serabut otot. Fungsi otot adalah untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh. Oleh karena itu, otot disebut sebagai alat gerak aktif. Jenis-jenis otot. Menurut bentuk dan cara kerjanya, terdapat 3 macam otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya meruncing dan bagian tengahnya membesar. Otot polos bekerja secara tidak sadar terdapat pada organ-organ bagian dalam tubuh kita, seperti paru-paru, usus, dan otot dinding pembuluh darah. Otot polos bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Otot lurik apabila dilihat dengan mikroskop terlihat seperti gambaran lurik-lurik. Sel otot tampak lurik karena adanya kandungan protein otot yang berbeda, yaitu aktin dan miosin. Otot lurik melekat pada rangka sehingga ada yang menyebutnya otot rangka. Misalnya, otot lengan, otot paha, dan otot perut. Otot lurik bekerja secara sadar menurut kehendak kita dan gerakannya tidak teratur sehingga disebut otot sadar. Otot jantung berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang. Jumlah inti selnya banyak, terletak di tengah serabut. Otot jantung bekerja di luar kesadaran atau di luar perintah otak. Keistimewaan otot jantung adalah mempunyai struktur seperti otot lurik, tetapi bekerja seperti otot polos. Cara kerja otot. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi apabila digunakan. Ada 2 cara kerja otot, yaitu antagonis dan sinergis. Otot antagonis artinya jika salah satu otot berkontraksi, otot lainnya berelaksasi. Jenis gerakan yang disebabkan oleh antagonis ada bermacam-macam, yaitu fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerak menekuk atau membengkokkan, sedangkan ekstensi adalah gerak meluruskan. Yang kedua ada elevasi dan depresi. Elevasi adalah gerakan menengadah, sedangkan depresi adalah gerakan menunduk. Yang ketiga, supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerak menelentangkan, sedangkan pronasi adalah gerak menelungkupkan. Keempat, inversi dan eversi. Inversi adalah gerak memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh, sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah luar tubuh. Terakhir ada adduksi dan abduksi. Adduksi adalah gerak mendekati tubuh, sedangkan abduksi merupakan gerak menjauhi tubuh. Cara kerja otot yang terakhir yaitu ada otot sinergis, yang merupakan 2 otot bekerja searah, satu otot berkontraksi, yang lain juga berkontraksi, atau sebaliknya. Contoh, otot pronator quadratus dan pronator teres menghasilkan gerakan supinasi dan pronasi.